Halo teman-teman, di sini saya bersama teman-teman saya akan mengenalkan perusahaan kami yang bergerak di bidang jasa layanan ekspedisi, di mana kami akan melayani para customer untuk melakukan pengiriman barang ke seluruh dunia dengan pelayanan yang kami sebut dengan K3A, yaitu kecepatan, ketepatan, keamanan, dan akurat. Nah, perusahaan yang kami kelola ini kami beri nama The Flash. Kenapa nama perusahaan kami yang kami pilih adalah The Flash? Alasan kami memilih nama The Flash karena perusahaan kami terinspirasi dari tokoh superhero yang memiliki kecepatan setara dengan kecepatan cahaya dan memiliki arti kilat, yang berarti perusahaan kami memberikan pelayanan pengiriman barang cepat, kilat, dan aman pastinya. Untuk teman-teman yang ingin tahu lebih banyak tentang perusahaan kami, kalian bisa kunjungi di website kami di www.theflash.co.id. Perusahaan kami memiliki tujuan, yaitu memberikan pelayanan dalam bidang pengiriman barang baik dalam negeri maupun luar negeri, secara cepat, aman, dan dengan harga yang terjangkau pastinya. Selanjutnya, visi dari perusahaan kami adalah menjadikan perusahaan sebagai layanan jasa ekspedisi yang terjangkau dengan mengutamakan K3A, yaitu kecepatan, ketepatan, keamanan, dan akurat, dan mengedepankan keunggulan teknologi yang berkembang saat ini. Selanjutnya, misi dari perusahaan kami adalah memberikan jasa pengiriman yang murah kepada pelanggan, melakukan pengiriman dengan cepat, aman, dan akurat, serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada customer. Namun, perusahaan yang kami bangun ini kadang-kadang terdapat sedikit masalah di mana jasa pengiriman tidak sampai tepat waktu. Hal ini terjadi karena alamat pengiriman barang kurang jelas dan akses jalan sulit dijangkau. Kemudian, adanya kerusakan barang yang dikirim. Hal ini dapat terjadi karena saat proses packing barang yang dikirim adalah barang yang rentan pecah atau rusak ketika terkena benturan, dan juga kadang-kadang saat proses pengiriman barang, driver kurang hati-hati, apalagi di jalan yang kurang baik. Lalu yang terakhir adalah biaya pengiriman yang dianggap relatif mahal. Biasanya hal ini terjadi karena barang yang akan dikirim oleh customer banyak macamnya, sehingga tidak bisa di-packing jadi satu, dan mereka menganggap harga yang ditawarkan mahal. Sehingga untuk mengatasi beberapa masalah tersebut seperti jasa pengiriman tidak sampai tepat waktu, perusahaan kami akan berusaha untuk mengelompokkan barang dan mengantarkan barang menggunakan transportasi udara untuk mempersingkat waktu dengan meminimalisir biaya. Kemudian, seperti kerusakan barang, bisa kami atasi dengan memperhatikan dan memeriksa kembali keadaan barang sebelum dan sesudah dikirim. Dan kami akan memberikan beberapa paket promo untuk para customer setia kami, seperti promo gratis ongkir atau lain sebagainya. Kenapa? Karena kita semua sama-sama tahu, dulu bisa dibilang 3 dari 10 orang berbelanja online. Sekarang problemnya, karena dampak pandemi COVID-19 banyak menyebabkan 7 dari 10 orang lebih memilih untuk berbelanja online. Karena banyak orang waspada terhadap pandemi ini dan untuk meminimalisir aktivitas publik, serta mengikuti aturan pemerintah untuk mematuhi protokol kesehatan. Sehingga perusahaan kami sebagai jasa ekspedisi memiliki inovasi terbaru dan revolusi yang sesuai pada zamannya untuk memuaskan pelanggan setia kami. Selain itu juga, barang langsung diantar ke rumah, dan hal itu mengurangi biaya perjalanan kita dibanding kita pergi ke tempat berbelanja seperti mal, pasar, swalayan, dan toko-toko lainnya. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai ukuran pasar dari perusahaan kami. Sesuai dengan penjelasan rekan saya sebelumnya, pandemi COVID-19 sangat berdampak terhadap aktivitas semua orang. Salah satunya cara berbelanja.
banyaknya orang memilih untuk berbelanja secara online sangat menguntungkan untuk pihak perusahaan e-commerce dan pihak perusahaan ekspedisi. Di sini kami mendapatkan data 10 negara dengan pengguna e-commerce terbanyak di dunia. Dengan data sebagai berikut. Dari peringkat 10 diduduki oleh Polandia sebesar 3%, peringkat 9 diduduki oleh Italia sebesar 5%, peringkat 8 diduduki oleh Korea Selatan sebesar 6%, peringkat 7 diduduki oleh Irlandia sebesar 8%, peringkat 6 diduduki oleh Jerman sebesar 9%, peringkat 5 diduduki oleh Malaysia sebesar 11%, peringkat keempat diduduki oleh Thailand sebesar 12%, peringkat 3 diduduki oleh Filipina sebesar 14%, peringkat kedua diduduki oleh Inggris sebesar 15%. Dan peringkat pertama adalah Indonesia sebesar 17%. Dengan data tersebut dapat disimpulkan, kami selaku perusahaan ekspedisi yang akan menargetkan wilayah pemasaran dari seluruh wilayah Indonesia hingga mancanegara melihat keuntungan dengan banyaknya orang berbelanja secara online, maka akan semakin banyak juga paket yang harus terkirim, dan itulah hal yang diinginkan oleh kami selaku perusahaan ekspedisi. Selanjutnya, kompetisi. Saya akan menjelaskan mengenai kompetisi. Kami sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang pengumpulan, pengurusan, pergudangan, dan penyerahan barang memiliki banyak kompetitor yang sudah sering terdengar nama perusahaan atau sudah besar perusahaannya seperti JNE, DHL, dan FedEx. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk bentuk produk dalam perusahaan kami yaitu berupa jasa ekspedisi pengiriman barang antar dalam negeri maupun luar negeri dengan menggunakan sistem satu yaitu kecepatan. Kita sangat memperhatikan pengaturan atau perhitungan waktu tempuh pada proses pendistribusian barang agar barang dikirimkan kepada customer secara tepat waktu. Dan yang kedua yaitu ketepatan. Ketepatan di sini maksudnya yaitu kesetepatan atau kesesuaian dalam jumlah maupun jenis barang yang dikirimkan sesuai dengan keinginan customer. Dan yang ketiga yaitu akurat. Akurat yaitu sebelum kita melakukan pengiriman atau pendistribusian barang, kami akan meneliti atau mengolah data-data terlebih dahulu agar tidak pernah terjadi kesalahan. Dan yang terakhir yaitu keamanan. Dan keamanan di sini yaitu tentang kita memberikan jaminan kepada para customer bahwa barang yang dikirimkan akan sampai dengan aman, dalam kondisi aman dan selamat. Dan kami akan memberikan jaminan pengganti apabila terjadi kerusakan barang kepada customer pada saat pengiriman barang. Dan untuk selanjutnya yaitu model bisnis. Model bisnis yang kami berikan yaitu berupa satu, promo. Kami akan memberikan promo-promo menarik kepada customer pada event-event tertentu. Dan yang kedua yaitu prosedur K3A. Dengan menerapkan sistem prosedur ini yaitu kecepatan, ketepatan, akurat, dan keamanan, kami harap para customer merasa puas dengan pelayanan yang telah kami berikan. Dan yang ketiga yaitu up to date. Tentunya kami akan memberikan informasi-informasi terkini terkait tentang kondisi atau pada proses pendistribusian barang, contohnya yaitu barang akan sampai kepada customer
pada hari apa, dan baru sampai kemana barang itu. Dan yang terakhir yaitu pelayanan. Tentunya kita akan memberikan pelayanan yang terbaik kepada customer agar para customer merasa puas dan tidak merasa dirugikan. Dan apabila terjadi masalah, para customer bisa menghubungi para servis pelayanan kami. Perkenalkan, tim kami yaitu Aditya Prayoga sebagai Kepala Divisi Penerima Barang. Divisi ini berfungsi sebagai penerima barang langsung dari konsumen tanpa perantara orang ketiga. Kemudian divisi ini juga akan memberikan kode resi berbentuk angka yang berfungsi sebagai tempat petunjuk untuk konsumen agar mengetahui keberadaan barang yang mereka kirim. Kemudian ada divisi pengecekan barang yaitu dikepalai oleh Zafa Unisefia. Divisi ini berfungsi sebagai pengecekan barang kembali oleh kami, sehingga kami memastikan kondisi barang yang akan kami kirim dan yang akan sampai sama bentuknya seperti kami menerima barang dari konsumen. Kemudian ada Nugra Arta Nadiputra sebagai divisi keuangan, di mana divisi ini yang mengatur bagian keuangan kami, yang mengatur budget pengiriman kami, yang mengatur harga dari pengiriman kami, sehingga kami tidak mengalami kegagalan dalam pembangunan perusahaan. Kemudian ada Anastasia Sekar IUL yang berfungsi sebagai yang mengepalai kepala divisi transportasi. Divisi ini berfungsi sebagai penentuan penggunaan transportasi, sehingga kami tidak salah dalam memilih transportasi yang akan kami gunakan untuk mengirim barang-barang konsumen agar tetap cepat, aman, dan akurat. Kemudian yang terakhir ada Ayu Sekarsari sebagai kepala customer service kami, di mana customer service ini akan membantu konsumen dalam pencarian barang mereka yang hilang atau yang tidak sampai, atau keluhan dari pelanggan, sehingga kami menerima keluhan dari pelanggan tepat dan akurat. Untuk rincian keuangannya terdapat biaya eksternal dan internal. Biaya internalnya yaitu kami menggaji ke karyawan sekitar 300 juta rupiah, penggunaan transportasi sekitar 50 juta rupiah, ATK dan perlengkapan lain-lainnya sekitar 100 juta rupiah. Untuk biaya eksternal, kami membuat web developer yaitu sekitar 1 miliar rupiah. Untuk desain grafis, kami membutuhkan dana 500 juta rupiah. Untuk data analisis, kami menggunakan dana sebesar 500 juta rupiah. Dan untuk pengadaan event agar perusahaan kami mengalami kemajuan yang meningkat, kami membutuhkan dana sebesar 800 juta rupiah, sehingga keuangan kami tiap tahunnya yaitu sekitar 3 miliar